Kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema masalah tawasul. Yang masalah ini mengundang polemik. Tapi tidak masalah. Mungkin ada hal lain yang ingin Ustaz sampaikan berkaitan dengan tema ini. Baik. Untuk memperkuat apa yang kita sampaikan tadi, ada beberapa hadis yang bisa kita jadiin sandaran bahwa bertawasul yang selain yang disebutkan tadi itu boleh, yaitu dengan perantara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ad-Dimyati, Al-Hafidz Abul Hasan Al-Maqdisi, Al-Hafidz Al-Iraqi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza kharaja ilal masjid", barang siapa yang ingin hendak keluar ke masjid, maka disuruh berdoa kita, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta aqbalallahu alaihi biwajhi wastaghfara lahu 70,000 malak." Dalam hadis ini mempertegas kita juga bahwa bertawasul kepada baik beramal soleh ataupun kepada zawat, kepada jamadat, yang itu maksudnya di sini adalah Rasul, para wali, orang soleh, itu dibolehkan. Di sini dikatakan, "Allahumma inni as'aluka", ya Allah, saya meminta kepadamu, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan jah, dengan berkat, dengan martabat yang dimiliki oleh orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan hak mamsyaya hadza, gerakan saya menuju ke masjid. Ini amal soleh, karena itu akan dihitung perbuatan soleh. Fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Saya mau keluar dari masjid ini bukan untuk riya, sum'ah, sombong, ujub, enggak. Tapi saya keluar ini hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Maka diminta kepada Allah, maka antum qidhani minan nar. Sebab itulah mohon Allah bisa membebaskan dia dari neraka, api, dan mengampuni dosa-dosanya, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Barang siapa ini hadis doa ini diucapkan oleh siapapun yang menuju masjid, katanya di sini Allah akan memberikan ampun sampai-sampai malaikat sebanyak 70,000 jumlahnya, malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang berdoa tadi. Artinya doa ini luar biasa, Ustaz. Di dalamnya pun ada wasilah, tawassul. Lah kalau seandainya yang dipolemikkan itu adalah tawassul syirik, bagaimana mungkin Rasulullah ngajarin kayak gini? Karena Rasulullah paling ngerti masalah iman. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah, itu kemarin. Nah, itu yang kemudian untuk menambah referensi lagi, Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki dalam Syifa'us Saqam, beliau mengatakan, "Manasuh wa aqulu inna tawassula bin nabiy sallallahu alaihi wasallam jaiz fi kulli hal qabla khalqihi wa ba'da khalqihi fi muddati hayatihi fid dunya wa ba'da mautihi fi muddatil barzakh wa ba'da al-ba'thi fi arsati al-qiyamah wal jannah." Apa maknanya? Taqiyuddin As-Subki seorang al-hafidz, pakar hadis, 100.000 hadis hafal dengan sanad-sanadnya semua, sehingga beliaulah orang yang layak mengatakan hadis sahih, dhaif, hasan, karena hafidz, derajat tertinggi. Beliau mengatakan tawassul kepada Nabi itu hukumnya boleh dalam kondisi apapun, katanya. Baik sebelum Rasul diciptakan, ini terjadi pada proses Nabi Adam minta ampun atas dosa yang dilakukan waktu itu, sehingga balasannya turun ke dunia. Beliau melihat ketika diciptakan ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di salah satu tiang arash. Kemudian beliau berpikir, ini kok disandarkan dengan nama Allah, berarti orang yang luar biasa. Bihaqqi Muhammad. Kemudian beliau diampuni oleh Allah dengan menggunakan wasilah Nabi Muhammad yang belum diciptakan.
Di sini wa ba'da khalqihi fi mubtadi hayatihi fid dunya. Itu tadi. Ada orang buta tadi datang ke Rasulullah, kemudian diajari doa dan beliau mengajari doa yang ada tawasul kepada Rasulullah. Wa ba'da mautihi fi muddati al-barzakh. Di barzakh, Rasul sudah di barzakh, tapi para ulama sampai hari ini, para sahabat pun tadi dalam hadisnya tadi Utsman bin Hunayf mengajari kepada orang yang ingin ketemu sama Utsman bin Affan. Kalau sama Rasulullah boleh, sama para wali-wali boleh, konon-konon dengan Asmaul Husna ya boleh. Atau enggak pakai ini semua boleh, langsung pada Allah, ya Allah ampuni hambamu, kabulkan hajatku, itu boleh. Itu boleh, yang ini boleh. Yang tidak boleh adalah mengatakan bahwa yang model begini ini syirik. Kenapa? Karena dalil-dalilnya saat tadi sudah begitu kuat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kita minta isti'anah dengan sholat dan kesabaran. Sholat dan kesabaran makhluk juga. Jadi panjang ceritanya kalau dibahas memang dalam waktu yang sesingkat ini. Jadi statement closement-nya saya adalah belum Ustaz. Oke. Jadi tambahan itulah yang ingin saya masukkan dalam hal ini, dalam kajian kali ini. Ya, baik. Para musyaikh yang Allah muliakan, ada banyak model tawasul yang disebutkan oleh Dr. Fajrul Falah tadi, termasuk tawasul dengan nama Nabi dan nama Wali. Bukan hanya doa-doa Nabi dan Wali ya, tapi termasuk dengan pribadi beliau. Dengan pribadi. Misalnya kalau dalam salawat-salawat yang sering kita dengar itu kan, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajibat. Oh, bukan itu. Yang ini bi ahlil badriyah Allah. Ya, betul. Tawassalna bi bismillah. Betul. Betul Ustaz. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin fillah lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi di situ digunakan tawasul banyak Ustaz dengan bismillah, yaitu min ayatillah, dengan ayat Quran. Bil hadi Rasulillah, dengan petunjuknya Nabi Muhammad. Banyak di situ, sampai ahli perang Badar pun sebagai manusia-manusianya yang itu jihad fisabilillah meninggal syahid, kita bertawasul juga sama beliau-beliau. Sekali lagi, tawasul itu dipahami sebagai sebab diterimanya doa, karena tetap yang mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita sudah bertawasul pun belum tentu juga dikabulkan, itu haknya Allah. Itu saja, karena kalau sudah seperti itu maka tidak ada peluang lagi untuk mengatakan gampang mensyirikkan orang seperti ini. Kasihan saudara-saudara kita yang tahu, yang mengerti, kemudian dibilang syirik, Masya Allah. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi. Baik. Dalam waktu yang lain. Saya mungkin lihat gini, ya. Menariknya dengan kisah Abu Ayyub Al-Ansari yang saya baca ya, itu disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Itu justru saat beliau bersama-sama dengan pasukan Yazid bin Muawiyah saat itu untuk berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, yang baru berhasil taklukkan nanti 8 abad setelah itu. Nah, dalam peperangan itu justru Abu Ayyub Al-Ansari menginginkan agar kuburan beliau tidak dikenali orang. Jadi kuburkan saya di tempat pasukan berkuda yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Dan saya berharap kuburan saya tidak dikenali, alla yu'raf, gitu kan. Ini yang saya baca di Syiarul A'lam Nubala. Jadi kalau kita lihat memang kuburan-kuburan di zaman Rasulullah itu tidak semewah sekarang ya. Tidak ada bangunan, jadi sangat sederhana. Hanya batu nisan gitu. Batu nisannya juga batu nisan di kepala, nggak ada di kaki. Itu yang saya baca dalam riwayat-riwayat hadis seperti itu. Kemudian tinggi kuburan cuma hanya sejengkal, ya, tidak lebih dari itu. Malah kalau lebih, kata Nabi, suruh luruskan itu. Nah, kuburan-kuburan umumnya, termasuk Sultan kita yang paling mulia, Sultan Iskandar Muda di Aceh, itu kuburannya bertingkat-tingkat jengkalnya itu. Ya, belum lagi bangunan di atas itu. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mau tawasul di kuburan mereka, apakah kita harus hancurkan dulu bangunan-bangunan yang melanggar syariat ini, atau langsung tawasul? Karena ini kan kalau dalam kitab Zawajir ini justru disebut dosa besar gitu. Membangun bangunan di atas kuburan, dosa besar gitu.
menyalakan lampu, kemudian mencium kuburan dan seterusnya. Jadi apakah harus kita hancurkan dulu baru kemudian tawasul? Karena kita kan ingin seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau sahabat Utsman bin Unaif tadi kan beliau melihat kuburan itu kuburan yang masih sederhana itu, tidak seperti istimewa hari ini. Ya, kita tahu kuburan Baqi itu sebelumnya dan Ma'la di Ma'la juga. Kalau tahu kita foto aslinya sebelum sekarang ini itu Khadijah misalkan itu ada bangunannya Ustaz. Dan itu dibangun tentunya ada para ulama-ulama mazhab-mazhab kala itu. Tapi bukan di zaman Rasulullah membangun bangunan seperti itu ya. Berarti begini Ustaz, tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu langsung hukumnya haram. Kalau itu kaidah. Kalau kaitan dosa besar seperti disebutkan ulama-ulama ini bagaimana nih? Apakah kita biarkan dosa-dosa besar itu terjadi di masyarakat? Sebelum itu kita bilang dosa besar, ini kita harus dudukkan dulu di sebuah mudzakarah dulu. Apakah yang namanya begitu itu dosa, apakah enggak dulu? Karena mungkin yang Ustadz baca adalah satu referensi. Di referensi yang lain itu ternyata masalah pembangun kuburan sudah kita bahas segmen yang lalu. Ada tingkatan-tingkatan Ustadz. Jadi kita bahas secara khusus. Secara khusus. Mungkin memang. minggu depan harus kita bahas secara khusus. Sehingga mudzakarah ulama diperlukan untuk itu. Jadi sebelum itu disampaikan bahwa ini hukumnya begini. Tapi kita harus kita kaji secara dalam dulu. Jadi tawassul ini tidak ada urusan dengan yang ituan Ustaz. Jadi mau kuburannya begini, begitu, intinya tawassul itu boleh. Begitu Ustaz. Mau di rumah, mau di mana-mana, fi kulli hal. Seperti Imam Subki tadi bilang. Jadi intinya tawassul ini sangat luar biasa, boleh. Bahkan silakan para pemirsa kalau mau melakukan tawassul boleh, ada dalilnya kuat. Apalagi doa yang diajarkan kepada orang buta tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi lituqda li hajati. Ini adalah doa yang luar biasa. Insya Allah namanya kita cari sebab, ya. Siapa tahu ini sebab permintaan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Seandainya nggak dikabulkan setelah baca ini, jangan marah juga. Apa juga kayak gini. Jadi intinya tidak masalah. Ya, intinya tidak langsung orang tersebut dianggap syirik, tidak. Karena seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak seperti itu. Statement terakhir 2 menit. Baik. Mungkin saran atau masukan. Baik pemirsa yang dihormati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Dalam mengkaji sebuah ilmu agama, hendaknya kita lebih harus dan hati-hati, selektif dalam memilih rujukan. Terutama yang paling penting adalah kita harus mentalakikan ilmu itu kepada para ulama yang ahlinya, karena dengan bertalaki itu kita akan mendapatkan yang sebenarnya. Yang kedua, bicara tentang tawassul yang dipolemikkan orang bahwa menyebutkan nama Nabi, nama seorang wali dalam doanya meminta kepada Allah itu dibilang syirik. Ini sebenarnya bukan, karena menurut hadis-hadis sahih sebagaimana yang Tabrani tadi riwayatkan dalam 2 kitabnya Mu'jam Kabir wa Shaghir, itu hadis sahih yang menceritakan tentang masalah doa yang dalamnya ada tawassul. Dari makna tawassul itu adalah menyebutkan nama Nabi atau wali dengan berharap Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengabulkan permintaan dia, bukan para wali tersebut, bukan para nabi tersebut, karena nabi dan wali hanya sebagai sebab saja dalam doa kita. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa tawassul itu boleh dengan tata cara yang tadi, dan dengan keyakinan yang tadi, itu menjadikan sebab. Bukanlah para nabi, sekali lagi para wali sebagai pemberi manfaat, tetap bukan. Tetap Allah yang menciptakan manfaat, menciptakan mudarat, itu Allah, madarat. Sehingga kita mengharap pada Allah dengan menyebut beliau-beliau, karena beliau-beliau memiliki makanah, memiliki derajat yang tinggi menurut Allah.
Apalagi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Maka dari itu tidak ada salahnya kita bertawasul sama beliau di saat kita gundah, punya hajat dan seterusnya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, demikian Ustaz Ujab pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fajrul Falah yang sudah bersama kita, dan juga kepada para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.